Selamat siang pemirsa, Anda kembali lagi di program Laporin Aja bersama saya Nur Ulfaini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan terkait berbagai macam polemik dan juga keluhan yang ada di lingkup warga Surabaya maupun luar kota Surabaya. Dan saat ini saya berada di kawasan Medokan Semampir yang kita ketahui di sini ratusan warga banyak mengeluhkan terkait tidak transparannya pemerintah kota Surabaya dalam hal tanah kas desa. Kita mungkin akan sedikit mencari tahu flashback ke belakang sebenarnya polemik apa yang menjadikan warga ini turut bersikukuh dan memperjuangkan untuk aset tanah negara ini ya, yang sejatinya harus difungsikan pada umumnya adalah untuk keperluan masyarakat juga. Tapi ada fakta lain yang membuat warga ini geram, yakni adanya tanah negara atau tanah milik pemerintah ini yang diketahui diklaim atau dimiliki oleh perorangan. Mungkin benar demikian Pak Agus ya, Pak Agus. Kalau kita kenalan dulu Pak Agus selaku warga Medokan Semampir. Oke, sudah berapa lama Pak Agus tinggal di sini Pak Agus? Sejak kecil. Lahir tahun berapa kira-kira Pak Agus? Lahir 75. Oke Pak Agus, mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui ini kategori kasus baru ya. Kalau kita ketahui mungkin banyak kasus seperti ini, tapi baru kali ini kita ketahui ada warga yang memperjuangkan tanah milik pemerintahan. Untuk kejelasan, mereka warga ini turut prihatin ketika ada tanah daerah yang sejatinya diketahui diklaim atau dimiliki oleh perorangan. Bagaimana bisa tanah negara dimiliki oleh perorangan? Demikian ya Pak Agus ya? Iya. Mungkin kita mengulik sejarahnya. Tanah yang kita berdiri di sini, ini tepatnya ya Pak ya? Yang ada tambak ini. Yang ada tambak, ini luasannya berapa kali berapa? Berapa hektar? Kurang lebih 2,2 berapa gitu. 2,2. Oke, Iya. Pak, ini awal mulanya ratusan warga Medokan Semampir ini sampai demo beberapa kali memperjuangkan atau menanyakan transparansi dari pemerintah kota ini. Apa yang membuat warga ini terus penasaran? Mungkin kita buka dulu masalah kenapa warga Medokan itu punya tanah ganjaran di lokasi sini tambak ini yang sejumlah 6 hektar, berapa itu. Nah, dulu tanah ini dilandas oleh Angkatan Laut di sebelah barat Semampir sana. Untuk lantang apa itu dari Angkatan Laut, sawahnya dibeli, kemudian proses itu ditukar guling di lokasi Medokan Semampir Timur sini sejumlah 6 hektar, berapa itu 1,64 mungkin. Itu kami ada datanya. Terus kemudian tahun 81-an itu dialihkan ke wilayah sini. Kemudian beberapa tahun kemarin itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah itu perwakilan ex-Gogol mendelegasikan beberapa perwakilan itu untuk melakukan rembuk desa yang intinya tanah ganjaran yang ada di lokasi Medokan Semampir ini dialih fungsi oleh pemerintah kota bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk perluasan TPU, dan ada lahan pengganti di Kepote sejumlah luas yang sama. Tapi persyaratan alih fungsi itu dari rembuk desa yang diwakili oleh ex-Gogol itu minta 5.000 meter untuk makam warga Medokan Semampir. Nah, itu sekarang keberadaan 5.000 meter itu belum jelas dari pemerintah kota Surabaya. Beberapa kali kami menanyakan itu termasuk di forum RW, RT, di kelurahan, rapat-rapat berkala, itu tidak ada jawaban yang pasti sampai sekarang. Dalam hal tidak ada kejelasan yang pasti, yang maksudnya itu yang 5.000 untuk makam warga Medokan Semampir di lokasi 6 hektar yang digunakan untuk perluasan makam TPU Kepote, sehingga sampai sekarang situasinya belum jelas. Nah, untuk 2 lokasi tambak yang sudah dipergunakan oleh TPU Kepote sekitar 2 hektar yang paling barat, kemudian yang di tengah sekitar 1,6 berapa itu sudah dipakai untuk makam umum di belakang kita ini. Nah, tinggal yang ini. Kemudian di sini isu yang berkembang itu muncul atas nama
perorangan seseorang. Kami kurang jelas permasalahannya, tapi kami tahu bahwa memang pernah ada pemagaran di sini oleh seseorang. Tahun berapa itu Pak pemagaran? Pemagaran sekitar tahun 2016. Kami termasuk salah satu penggarap tanah ganjaran yang ada di wilayah Medokan Semampir. Saya tahu persis siapa yang memagar, saya tahu. Oke, mungkin kita bisa lebih mendetailkan ya Pak, lokasi yang pernah dilakukan pemagaran dan juga pemasangan plakat. yang ini yang ada tambak ini. Yang tambak ini. Oke Pak. Nah, kalau nanti yang 5.000 itu enggak ada, terus proses reselaknya atau tukar alih fungsinya dulu itu seperti apa kesepakatannya, disepakati oleh pemerintah kota atau belum? Ini pemerintah kota juga kurang transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat Medokan Semampir. Kalau memang tidak dikasih 5.000 meter ya jelaskan tidak dikasih. Kalau memang dikasih ya di mana tempatnya, kan gitu dok masyarakat. Jangan di PHP gitu maksudnya. Iya. Oke. Pak, ini tadi disebutkan oleh Pak Agus bahwa pernah dilakukan pemagaran di sini, tapi sekarang tidak ada. Diambil. Setelah ini kemudian terpasang plakat pemerintah kota, aset pemerintah kota. Nah ini prosesnya seperti apa kami kurang tahu. Yang jelas setahu kami ini dulu tanah ganjaran. Di tanah ganjaran itu dulu ini tambaknya Pak Usman Bu, dibeli dari angkatan laut yang di sana ditukar guling ke sini, itu tambaknya Pak Usman. Orang tuanya Pak Kusaini itu. Oke, 2016 sempat dilakukan pemagaran. Terus kemudian diganti oleh plakat. plakat pemerintah kota. Itu tahun berapa? Tahun yang sama atau Sekitar tahun 2018-an kalau pelakatnya pemerintah kota ini. Kalau kita lihat memang sebelah mana Pak? Mungkin kok saat ini oh di pojok sana ya? Oke. Sangat jauh di sana. Sudah Sama ini kan di sini dulu ada tapi mungkin tertutup ilalang itu. Oke. Terus saat ini untuk warga sendiri memang mengeluhkan ketika harus di PHP. Ini rencananya tanah yang dilakukan tukar guling itu nanti digunakan sebagai apa? Apakah juga makam juga warga, khusus warga Medokan Semampir atau? Kami yang jelas dulu sepakat 6 hektar itu untuk perluasan TPU. Terus kemudian sisanya yang 5 hektar 5.000 meter itu untuk makam warga, khusus warga Medokan. Khusus warga Medokan. Iya. Jadi Dan ada pada dua. saat itu lokasi yang ditunjukkan oleh Pak Lurah Jaki waktu itu bersama beberapa tokoh masyarakat itu di lokasi ini, bukan di lokasi yang lain-lain. Sama Pak Haji Amin dulu beberapa masyarakat kami juga menyaksikan. Yang kita duduk di sini ini saya yang garap dulu. Yang sekarang duduk ini saya yang garap, tambaknya ini saya buat untuk perikanan itu saya. Sehingga kegiatan aktivitas di sini ada penunjukan bahwa di sini akan dibuat lokasi 5.000 meter untuk warga makam Medokan Semampir, itu kami tahu. Jadi warga sepakat ya Pak ya waktu itu ya Pak. Sepakat melalui perwakilan ex Gogol pada waktu itu beberapa orang itu mendelegasikan untuk rembuk seperti itu. Jadi tidak seluruhnya, tapi ada sebagian. Karena apa? Merujuk pada tukar guling yang dulu. Karena 6 hektar di sini itu berita acara tukar guling pada waktu itu dulu yang bukan yang dengan pemerintah kota. Itu ada untuk SD, SMP, ada untuk pasar, ada untuk fasilitas umum yang lain. Termasuk ada masjid, ada macam-macam. Kalau ini dibuat untuk perluasan TPU, kemudian warga tidak masalah, toh juga untuk kepentingan umum, tapi minta sebagian yang 5.000 itu untuk khusus warga Medokan. Oke. Ya, sampai sekarang itu kami mohon pemerintah kota dalam hal ini selaku pelaksana alih fungsi lahan 6 hektar di wilayah Medokan Semampir untuk menjelaskan itu sesuai dengan persetujuan pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya. Pak, sejauh ini apakah sudah ada informasi untuk Ada informasi Bu, mungkin warga nggak seperti ini, sudah di rumah belanja masak. Tapi kalau seperti ini kan berarti belum jelas. sama sekali tidak pernah dilakukan pertemuan Tidak pernah ada. Oke. Kita mungkin mencoba beralih ke kuasa hukum ya Pak. Pendamping dari lembaga anti korupsi. Mungkin sebelah sini Pak Miko Saleh. Pak, bagaimana ini Pak menanggapi dengan keluhan yang sejatinya sebenarnya warga ini ingin tetap pada posisinya tanah ini untuk difungsikan untuk warga juga ya Pak ya. Tapi fakta lain adalah warga menemukan ada klaim dari perorangan di atas
aset yang sejatinya ini milik negara. Bagaimana Pak Miko? Ya, sebenarnya kan permasalahan ini adalah simpel, Mbak. Kalau pemerintah kota ini berjalan secara transparansi kepada warganya sendiri, khususnya di wilayah Kelurahan Medokan Semampir, saya rasa masyarakat tidak sebanyak ini di dalam ketidakpuasan terhadap kurangnya transparansi pihak pemerintah kota Surabaya, Mbak, gitu loh. Dan di sini kan sudah kelihatan di dalam persoalan ini ketimpangan itu sudah jelas. Jadi warga itu lumrah kalau dia itu akan berbicara masalah mengenai keberadaan tanah yang pernah ditukar gulingkan atas milik tanah ganjaran Kelurahan Medokan Semampir, Mbak. Karena apa? Di situ tahu-tahu muncul dari perorangan pengakuannya itu pengembang. Pengembang itu yang bagaimana, Mbak? Yang dibilang pengembang itu adalah mendirikan sebuah bangunan, itu dinamakan pengembang, Mbak. Kalau ini enggak, hanya nunjuk ini punya saya, dan kalau bisa dibeli oleh pemerintah kota, nah, itu baru namanya dia itu sebagai pemilik. Ini namanya bukan pengembang. Kalau saya rasa kalau ini bukan Mbak, ini adalah mafia hitam yang selama ini ada suatu kerjasama dengan pemerintah kota, kan begitu, Mbak. Karena apa? Pemerintah kota nggak mungkin kalau tidak memberikan suatu pintu ruang terbuka untuk permasalahan ini. Jangankan untuk tanah yang seluas 2,2, Mbak, gitu loh. Dari senilai 6 yang ada di dalamnya 6,1 hektar itu. Nah, sekarang saya mau tanya, tanah sejengkal saja papan namanya luar biasa besarnya, kayak papan reklame yang luar biasa, bahwa tanah ini milik Pemkot, apalagi tanah hektaran kayak begini. Kan nggak lucu kalau itu sampai bisa berpindah pada orang lain, apalagi perorangan, kan begitu, Mbak. Saya salah dulu ya Pak Miko. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa disinyalir ada kerjasama antara pemerintah dan pengembang untuk melakukan jual beli tanah. Ini pengakuan baru ya Pak Miko, benar ya? Tadi Pak Miko menyebutkan bahwa ini tanah diklaim perorangan yang kemudian dibeli pemerintah kota Surabaya. Ada bukti apa nih Pak Miko? Ya, sudah. Kita kemarin kita sempat datang ke balai kota, sempat kita ngadakan aksi demo agar supaya perwakilan warga saja yang menghantarkan aspirasi tersebut ke sana, agar supaya ada suatu transparansi dan jawaban dari pemerintah kota, Mbak. Biar agar ada jeluntrungnya. Sekarang kan begini, Mbak, wong tanah ganjaran ini bisa beralih ke pribadi atau perorangan seseorang. Terus sekarang ini dibeli oleh Pemkot, kan baru kali ini, Mbak. Sejarah yang ada di Indonesia hanya yang lebih miris dan lebih sangat sadis itu hanya cuma di pemerintah kota Surabaya, Mbak. Gitu loh. Wong yo tanah dhewe dituku dhewe, lah terus duit rakyat. Terus kalau rakyat ini nggak mau membayar PBB atau pajak yang lainnya. Terus saya mau tanya, pendapatan asli daerah Surabaya itu mau dapat dari mana? Kalau nggak uangnya rakyat semua ini, kalau uang rakyat hanya dihambur-hamburkan begini saja, kita perlu ingatkan, nggak akan lama kita akan turun ke balai kota dan akan memenuhi balai kota jika pemerintah kota tetap terus menutupi kesalahannya dan tidak mau ada keterbukaan transparansi kepada masyarakat kota Surabaya, khususnya di wilayah Kelurahan Medokan Semampir. Perlu saya ingatkan, nggak akan lama akan kita duduki pemerintah kota Surabaya dan kita akan bawa tenda dan menginap di sana. Pak Miko, saya sedikit mengulik ya Pak Miko ya. Tadi disebutkan ada transaksi jual beli dari perorangan oleh pemerintah kota. Itu bukti apa Pak yang jadi kan begini, Mbak, dasarnya, Mbak. Kan di sini kan sudah kelihatan, Mbak. Jadi di sini sudah tanah ganjaran sudah jelas, sudah diploting dan sudah ada gambarnya. Saya yakin dan bukan yakin lagi, dan ini sudah wajib hukumnya, karena tanah ganjaran ini adalah masuk di dalam aset pemerintah kota Surabaya. Di buku tanah. Dalam artian gini, Pak, tadi Pak Miko menyebutkan apakah sudah ada transaksi jual beli yang gini, Mbak. Jadi gini, kita luruskan dulu. Nah, kan nggak mungkin kalau sudah aset itu bisa lepas ke perorangan, dan pengakuan di sini hingga hampir menjadi gejolak sama masyarakat. Kan begitu. Ini kan peran serta khususnya dari pihak kelurahan, oknum, inilah yang membahayakan, sehingga dimunculkan lagi seakan-akan bahwa tanah ini bukan tanah milik pemerintah kota, bukan tanah aset ganjaran. Akhirnya dijadikan seorang perorangan dan perorangan ini yang membahayakan, Pak, gitu loh. Ini yang menjadikan masyarakat akhirnya menjadi korban kehausan dan kekuasaan, yang mana notabene mereka mempunyai suatu prosesi jiwa kapitalis. Ini yang lebih ngeri, justru nanti akan menjadikan sebuah insiden yang sangat-sangat ini, Mbak,
tidak istilah tidak ini ya Mbak, apa namanya, tidak terlalu persoalan ini menjadi gejolak massa sehingga menjadikan suatu action yang kurang baik gitu loh. Ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi itu. Nah, gitu loh. Nah, Enggak, maksudnya dalam artian gini, apakah dari lembaga anti korupsi sendiri sudah memiliki bukti bahwa ada ini milik perorangan iya, yang sudah dijual? ada. Sudah Jadi kita ada semua bahwa sertifikasi itu jangan diragukan Mbak. Itu semua sudah masuk di Pemkot. Selama ini Pemkot tidak mau memberikan suatu penjelasan yang jelas kepada masyarakat, khususnya wilayah Kelurahan Medokan Semampir. Jadi di sini ini menjadikan sebuah gundukan es yang sudah membatu, bukan lagi sudah mengkristal Mbak. Jadi warga sudah nggak percaya dengan pemerintah kota. Dengan atas dasar kesewenang-wenangan di dalam mengambil sebuah kekayaan aset desa dengan cara modus operandinya dipindah tangankan kepada pihak lain, dan pihak lain perorangan ini dibeli lagi oleh pemerintah kota. Ini yang kita paling nggak suka. Ini sejarah baru kata Pak Miko ya, karena ada aset pemerintah dijual ke oknum tertentu dibeli lagi. Mungkin ini juga menjadi tanda tanya bagi warga juga ya Pak ya, kok bisa seperti ini? Bisa saja karena ini sudah terjadi ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di SBO TV. Ayo, kembalikan asetnya warga. Kembalikan. 1, 2, 3. Kembalikan aset warga. Ayo, kembalikan aset warga. Jangan sampai kena mafia. Bantu semuanya. Hapuskan. Kelurahan hancurkan. Pantai ini. Lurah. Camat. Terima kasih pemirsa, Anda masih di segmen Laporin Aja bersama saya Nurul Faini, masih di kawasan Medokan Semampir terkait adanya tukar guling tanah yang disinyalir ada permainan antara pemerintah Kota Surabaya dan oknum pengembang. Kita kembali lagi, mungkin sebelum kita lanjut ke Pak Miko, mungkin kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada salah satu warga yang cukup lama di sini ya Pak ya. Pak, siapa namanya? Pak Wahadi. Pak Wahadi sudah cukup lama tinggal di sini dan tahu sejarahnya di sini ya Pak? Ya tahu, terutama kembalikan dulu asetnya warga yang 5.000 persegi itu. Karena dari kesepakatan 5 poin itu yang 5.000 persegi itu untuk warga Medokan. Bila mana warga Medokan meninggal nggak dipungut tribusi apapun. Faktanya di lapangan warga nggak menanamkan warganya karena makam warga sendiri punya makam di Medokan Semampir. Jadi Ibu Sophia ini jual mestinya ke Pemkot, bukan dari pengembang. Karena kalau dijual ke Pemkot yang jelas itu masuk akal. Bahkan atas praduga tak bersalah. Otaknya ini Pak Swadi saya tahu persis tahun 2018, tahun 2015 hari Rabu jam 10 Pak Swadi itu mengukur lokasi di situ. Karena kami memang menjaga tanahnya Petro, waktu itu sengketa sama Pemkot, ketahuan sama saya, Pak Swadi, yang kamu ukur itu tanahnya siapa? Dia lari sama BBN-nya. Nggak lama kemudian, waktu 20 hari, Pak Swadi ngukur lagi hari Jumat, tanggal 10 juga orang BBN-nya 2. Saya tegur, Pak Swadi, kamu itu kurang ajar. Tanahnya siapa mbak ukur itu? Itu tanah ganjaran. Aku yang lebih tahu daripada kamu. Dia lari. Pak Swadi itu siapa Pak? Pak Swadi oknum kelurahan, sebetulnya mereka itu sudah pensiun tapi digunakan sama Pak Lurah Jaki almarhum. Karena Pak Lurah Jaki sudah saya ingatkan, Pak Lurah, Pak Swadi itu sudah pensiun. Pak Wadi sabar dulu, malah saya dikepuk-kepuk gini. Karena saya menjabat di kelurahan itu masih baru, Pak Swadi saya perlukan minimal 3 bulan, Pak Swadi akan saya lingsiran. Enggak,
3 bulan sampai selesai Tanah Timur Dam habis, sampai Ganjaran habis, Pak Suwadi Pak Lurahnya meninggal, Pak Suwadi baru ketakutan. Betul. Maka dari itu Pak Suwadi bila mana ada apa-apa, kalau kasusnya meledak, yang Pak Suwadi punya inisiatif, Pak Lurah, fakta di lapangan Pak Lurah meninggal, Pak Suwadi yang kedele-dele. Betul. Nah, maka dari itu kami mohon perwakilan tim 7 dari warga, mohon yang 5.000 persegi saya mohon dikembalikan ke rakyat. Pak Lurah ini tahu, karena kami melaporkan dari Pak Lurah, yang jelas saya suruh lapor ke polisi. Saya datang ke Bu Camat, katanya Bu Camat, Endra beli tanah di situ Pak Wadi tidak sembarangan, ada sertifikatnya. Itu wilayahnya tanah Keputih loh. Kalau begitu Bu Camat apa nggak salah? Nggak keliru jenengan bilang seperti itu. Itu Ganjaran Medokan Semampir tinggal 2,28 hektar. Itu meter. Ini yang kami tahu, suratnya ada, yang bikin sporadik itu Pak Suwadi, yang mengukuri Pak Suwadi, katanya pengembang atau katanya si orang ketiga kok salah letak kepalanya atas. Uang benar-benar itu lokasi Ganjaran kok salah letak. Jangan bilu begitu, betul. Ganyang Suwadi, penjarakan Suwadi, Pak Lurah hukum, Bu Camat, terutama Camat kita hukum, Lurah kita hukum. Atas praduga nggak bersalah, Pak Suwadi otaknya sini. Terima kasih Pak. Berarti memang sejak dari dulu memang ada transaksi jual beli atau yang ingin memiliki tanah Ganjaran ini ya Pak? Ya jelas toh Mbak, itu ada rekanan dari pihak pengembang, terutama pejabat terasnya Pemkot, kecamatan, terutama paling penting itu Pak Suwadi, karena Pak Suwadi otaknya. Jadi Pak Jaki berani gini-gini itu ada otaknya nomor 1 itu Pak Suwadi. Nah Pak Suwadi Siti Jidina Dalan harus dipegang dulu. Kalau mengenai masalah surat-surat, saya tahu dan saya punya datanya Pak Suwadi bikin pernyataan bahwasanya saya yang bikinkan sporadik dan saya yang mengukuri Ganjaran yang ada di Medokan. Pak, tapi apakah warga saat ini sudah tahu Pak posisi Pak Suwadi berada di mana atau sekarang menjabat apa gitu Pak? Ya sekarang Pak Suwadinya ada di Semampir nomor 106, rumahnya hadap ke selatan. Sebagai tetap pensiun. Menjadi pejabat? Oh, masih pensiun, udah lama Mbak, sudah tahun 2015 mereka pensiun tapi masih digunakan sama Pak Lurah Jaki. Maka dari itulah Ganjaran habis itu dimakan sama Pak Suwadi, Pak Lurah terutama Bu Camat, betul? Ternyata menurut pengakuan warga, saya garis bawahi ya, Pak Suwadi adalah mantan pejabat di lingkup pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini di tingkat kelurahan ya Pak ya, yang disinyalir melakukan manipulasi untuk tanah Ganjaran ini. Benar demikian ya? Iya betul, 100% otaknya Pak Suwadi. Kita mungkin kembali lagi, terima kasih Pak, kembali ke Pak Miko. Pak Miko mungkin sebelah sini Pak Miko. Ini tadi sudah disebutkan bahwa ada salah satu orang yang disinyalir adalah otak dari transaksi jual beli yang sejatinya ini adalah tanah desa yang digunakan untuk warga desa di sekitarnya, tapi justru dilakukan dengan memanfaatkan jabatan waktu itu ya Pak ya, jabatannya waktu itu untuk diperjualbelikan. Jadi kan begini Mbak, persoalannya karena hal ini mengenai tanah yang ada di pemerintah Kota Surabaya ini, seharusnya di Medokan Semampir ini kan minimal kayak Bu Camat dan juga pihak kelurahan itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan, dan itu dasar awal dari lepasnya untuk pengantaran menjadi surat hak milik perorangan ataupun hak milik negara. Itu semua dasarnya dari desa, kecamatan, lalu ke pemerintah kota. Dari pemerintah kota masuk ke aset pemerintah kota. Jadi persoalan ini justru karena pemanfaatan penyalahgunaan jabatan ini satu-satunya jalan. Nanti kita akan mengadakan suatu gerakan yang luar biasa dan kita akan menduduki di pemerintah kota
Karena masalah ini tanah ganjaran aja sudah diginikan, Mbak. Apalagi tanah perorangan. Tanah perorangan juga banyak di sini selalu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu juga itu saja yang menjadikan otak dalang penjaraan tanah yang ada di wilayah Medokan dan juga Keputi. Ini Mbak yang jadi permasalahan nantinya. Gitu. Oke, memang ini bukan merupakan kasus baru adanya oknum pemerintahan yang mulai di lingkup sektor paling bawah ya, dengan memanfaatkan jabatannya mereka justru melakukan transaksi jual beli yang sejatinya tidak harus dilakukan utamanya di sektor tanah. Pak, kita kembali lagi ke soal tanah ganjaran ini. Mungkin langkah ke depannya nanti seperti apa Pak dari lembaga anti korupsi? Iya, sebenarnya kan Pemkot itu kan harusnya kan keterbukaan di dalam memberikan suatu undangan baik yang mendampingi apa yang ditunjuk oleh warga dan juga warga. Ini kan harus diundang semuanya Mbak untuk diluruskan. Bukan harus pilih-pilih begitu. Itu kan namanya sama halnya kan memberikan suatu strategi agar supaya gerakan ini untuk warga ini supaya jadi kabur. Jadi karena permasalahan ini akan digiring satu persatu dengan ditakut-takuti dengan masalah hukum dan juga masalah mengenai tindak pidana ataupun suatu fitnah terhadap pemberitaan ataupun wacana. Ini yang membahayakan nantinya Mbak bagi warga kalau tidak didampingi oleh pihak lembaga dan juga para terkait yang ada khususnya di Medokan. Nah di sini itu kan teman-teman semua yang ada di Medokan minta pendampingan ini dalam rangka untuk kebersamaan ingin menyelamatkan satu keuangan rakyat yaitu APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, dan kedua jangan sampai pendapatan asli daerah morat-marit atau tercabik-cabik karena ulah oknum-oknum tertentu. Dan yang ketiga, kita akan memerangi mafia yang selama ini bercokol dan banyak merugikan baik tanah perorangan maupun tanah kas desa. Ini yang selalu direkayasa melalui instansi terkait yaitu baik itu di kelurahan maupun di kecamatan. Lebih-lebih di BPN. Ini yang lebih mengerikan. BPN adalah satu-satunya pejabat yang melepaskan Mbak hak orang lain karena mereka memiliki lambang Garuda sebagai SHM suatu hak milik. Inilah akan lepas segala-galanya, dia akan memiliki kekuatan hukum. Ini yang akan merugikan masyarakat semuanya. Kita akan revolusi agraria dalam dekat ini. Kita akan duduki Pemkot dan kita akan pasang tenda sampai ada kejelasan dari Pemkot. Sampai ada kejelasan ya, ini karena memang menjadi catatan sendiri karena adanya jual beli ini juga menggunakan anggaran negara ya Pak ya melalui APBD. Mungkin kita akan masih membahas lebih detail lagi di segmen selanjutnya, tetap di SBO TV di program khusus Laporin Aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Laporin Aja. Di segmen terakhir ini kita akan menanyakan mungkin harapan dari warga terkait dengan kasus ini, di mana warga meminta untuk transparansi dari pemerintah Kota Surabaya yang mungkin disinyalir ada kerjasama atau manipulasi data atas jual beli tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan pihak pengembang atau perorangan. Kita mungkin menyapa dulu Pak siapa? Edi Sudipto. Pak Edi sebagai apa di sini? Pak? Sebagai kuasa dari teman-teman Medokan Semampir. Pak Edi tadi disebutkan bahwa sempat melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Surabaya, benar? Betul. Itu kapan Pak? Itu 2 minggu yang lalu kita itu mengadakan demo di pemerintahan Kota Surabaya, di mana pemerintah kota itu tidak pernah menanggapi aspirasi dari masyarakat. Waktu nggak ada tanggapan sekian bulan, ya kan mulai 7 bulan yang lalu, aspirasi sudah dilayangkan ke pemerintah kota, tapi nggak ada tanggapan. Lalu teman-teman ini mengadakan aksi demo. Waktu aksi demo itu teman-teman diterima. Akhirnya diterima, kita akan adakan rapat hari Rabu yang lalu mestinya, ya kan? Waktu itu diterima oleh siapa Pak? Oleh Bu Yayu sebagai Kepala Dinas Tanah. Kepala asisten ya tanah Bu Yayu sama Pak Ucok asisten ya, sama Pak Ucok juga lihat. Saya bahkan bilang waktu dalam pertemuan demo itu, Pak tolong kalau bisa diberikan notulen siang hari ini siapa yang akan diundang.
Tapi nampaknya pemerintah kota mau main-main nggak benar. Artinya itu sudah dikatakan hari Rabu kita akan ada pertemuan, ternyata yang diundang bukan perwakilan ini, yang diundang adalah perwakilan yang lama yang mengajukan surat yang 7 bulan yang lalu. Jadi kita sebagai pendamping ditinggalkannya. Ya, itu kalau bagi kami adalah satu indikasi pemerintah itu sudah melakukan kesalahan. Sehingga dia akan berupaya untuk menutupi kesalahan itu, sehingga kami sebagai pendamping tidak berkenan untuk masuk di sana. Ya. Pak, tadi disebutkan bahwa pemerintah kota Surabaya sudah melakukan atau memanggil perwakilan dari warga yang dulu. Ya. Maksudnya yang dulu? 7 bulan yang lalu warga ini memberikan surat kepada Pemkot untuk minta klarifikasi tentang adanya jual beli tanah atau penggantian ini. Tapi dari pemerintah kota Surabaya tidak pernah ada tanggapan. Lalu 2 minggu yang lalu kami mengadakan demo. Ya, Maksudnya tadi kan Bapak menyebutkan sudah dilakukan pertemuan tapi bukan dari pihak sini, melainkan dari pihak yang lama. Pihak yang lama itu maksudnya siapa, Pak? Begini, waktu mengadakan demo dari pemerintah kota, dalam hal ini diwakili oleh Bu Yayu, mengatakan Rabu yang akan datang kita akan adakan pertemuan. Saya tanya, pertemuan itu siapa yang akan menghadiri? Kami minta bahwa karena warga ini sudah memberikan kuasa kepada kami, biarlah kami yang diundang untuk di sana. Tapi ternyata kami tidak diberitahu, warga masyarakat yang 7 orang itu dikasih surat masing-masing. Diundanglah dia ke sana tanpa melibatkan pendamping ini. Hanya warga saja maksudnya? Hanya warga 7 orang itu aja. Itu ada apa? Ya. 7 orang warga itu apakah ada di antara ini, Pak? Ada semua. Ada. Ya. Bapak ini ya? Oke. Pak Wahdi juga Pak salah satunya, Wahdi. Pak Wahdi. Oke. Mungkin kita ke Pak Wahdi dulu ya. Pak Wahdi, dalam pembahasan itu membahas apa, Pak? Waktu hari Rabu kemarin? Ya nggak bahas, ya kita diundang dari perwakilan tim 7 itu. Saya siap masuk tapi harus ada pendampingnya. Bila mana nggak ada pendampingnya, kita pulang, kita ngadakan demo besar-besaran lagi. Setuju? Itu terus pulang sampai sekarang ini. Pulang berarti tidak sempat melakukan pertemuan? Nggak sempat ngadakan mediasi, terus kita menuju pulang. Kita minta pulang. Waktu itu disambut oleh siapa, Pak Wahdi? Ada Bu Yayu, di situ ada BBN, banyak orang yang saya kira itu settingan dari Pemkot sendiri. Oke. Pak Wahdi, ketika Pemkot mendengar langsung statement dari 7 orang ini bahwa kita tidak mau ketemu tanpa ada perwakilan, jawaban dari Pemkot sendiri apa, Pak? Dari Bu Endang sendiri diam, tapi dilihat dari raut wajahnya ya agak kecewa karena saya sudah banyak mengeluarkan uang dari siapapun dan siapa yang menerima. Yang jelas undangan dari Bu Yayu, timnya Bu Yayu, pejabat-pejabat yang tidak kami bisa sebutkan, ya agak kecewa dari raut wajahnya. Ini berarti tidak ada komunikasi sama sekali? Babar pisan, nggak ada komunikasi. Kita sama tim, sama pendamping pulang, ngadakan demo yang lebih besar lagi. Tidak ada penjelasan apapun ketika warga menolak masuk waktu itu? Nggak ada, yang jelas kita engkel-engkelan. Maksudnya dari Pemkot sendiri? Maksudnya dari Pemkot tidak menjelaskan, loh kenapa Pak pulang atau gitu nanti? Tidak sama sekali. Berarti dari Pemkot tidak membiarkan ya, membiarkan Ya, warga membiarkan kamu pulang, kamu nggak pulang itu terserah. Ini dari pembicaraannya karena dia nggak memberi jawaban yang jelas. Ya gimana? Kalau orang kecewa kan biar pulang, kamu nggak pulang kan urusan mereka gitu. Oke, terima kasih Pak Wahdi. Kita kembali lagi. Pak, sorry. Bagaimana Pak? Gini Pak, saya akan luruskan sedikit tentang Pak Wahdi tadi menyampaikan bahwa kita memang sempat mendampingi, berupaya untuk masuk, tapi dilarang. Kita sempat berdebat Pak, jadi berarti waktu itu sampai ikut? Waktu itu kita datang, kita 7 orang yang perwakilan ini datang. Bersama Bapak bersama juga? Saya, ya bersama teman-teman yang lain, kita datang bersama, kita nunggu. Kita berharap 7 orang masuk bersama pendamping. Tapi ternyata di situ dilarang. Sampai kita bersih tegang. Saya katakan namanya kuasa itu tidak harus tertulis. Ya, lesan pun bisa memberikan kuasa. Kalau hari ini teman-teman minta kuasa kepada kita berhak masuk. Tapi dia alibinya apa? Nggak perlu Pak, yang penting dia di dalam nanti ditolak. Saya akan katakan nggak boleh masuk. Akhirnya teman-teman pulang. Jadi penegasannya bahwa teman-teman pulang itu bukan karena apa, karena memang teman-teman tidak berhak untuk dampingi dan kita semua kecewa. Oke. Pak, waktu itu siapa Pak yang memberikan statement
tidak boleh masuk. Pak Ibrahim sama Uco itu malah saya duding-duding, saya bilang sampean itu kan sudah tahu persis bahwa kita dulu yang minta datang ke sini dan sampean tahu bahwa kita itu yang mendampingi. Kok sekarang sampean sendiri kok mengelak bahwa kita nggak boleh mendampingi? Itu ada apa? Itu terbukti bahwa ada ketakutan pemerintah, ya kan? Kalau ada pihak lain yang mengerti tentang hukum, persoalan hukum, itu ikut. Jadi pemerintah kota itu akan berusaha membodohi masyarakat dengan cara intimidasi, dengan pembodohan. Itu yang terjadi. Itu. Dengan cara intimidasi ketika warga ini tidak paham hukum. Betul. Makanya kita ini sekarang sebagai praktisi hukum akan senantiasa mengawal apa yang terjadi di Medokan Semampir. Sampai titik akhir. Oke, ini cukup menjadi catatan ya. Kita mungkin Pak siapa? Andi Rahmat. Selaku apa nih Pak? Selaku kuasa hukum sekaligus Sama, ya? advokasi dari warga Medokan Semampir. Oke, apa mungkin yang akan disampaikan mewakili warga ini Pak? Mungkin terakhir ya, Mewakili warga. Satu, warga ini menuntut transparansi dari pemerintah kota Surabaya. Yang kedua, warga menuntut terhadap hak yang sudah dijanjikan kaitan dengan makam yang akan untuk Medokan Semampir dan dijanjikan gratis untuk warga itu yang sampai hari ini belum ada. Dan yang lain, kasus ini saya rasa tidak hanya di Medokan Semampir, tapi ini adalah pintu bagi Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Kapolri untuk mulai masuk. Bahkan saya mohon kepada KPK untuk juga turun ke Jawa Timur untuk meneliti aset-aset pengadaan Pemkot di Surabaya. Karena saya rasa ini bukan sekali, tetapi sudah banyak. Baru ini yang terungkap. Itu. Oke, mungkin kita akan kembali melihat menjurus ya ke tanah yang dimaksudkan, yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Surabaya yang sejatinya nanti tanah tukar guling ini rencananya akan digunakan untuk khusus makam bagi warga Medokan Semampir ini. Tapi faktanya hingga saat ini belum ada kejelasan pasti dari pemerintah Kota Surabaya atas mana lokasi atau titik pastinya tanah yang dimaksudkan atau yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Surabaya ini untuk warga Medokan Semampir yang sejatinya ini adalah tanah desa ya. Mungkin terakhir ya dari Pak Miko mungkin mewakili warga, langkah selanjutnya apa nih Pak? Ketika kemarin dijanjikan Rabu seharusnya ada pertemuan antara pemerintah Kota Surabaya dan juga warga, namun faktanya ada sedikit intimidasi dari pemerintah Kota Surabaya yang melarang untuk dari kuasa hukum warga ini. Apa langkah kedepannya nanti Pak? Ya, jadi kan dari masalah intimidasi itu sudah kelihatan ya Mbak ya. Jadi SDM dari pemerintah kota itu sejauh mana sudah kita terukur lah. Makanya kita akan memberikan suatu hadiah kepada pemerintah kota. Kita akan kembali mengadakan aksi demo ini untuk minta pertanggungjawaban kepada Wali Kota Surabaya khususnya Ibu Risma. Oke. Pak, sebelum ini akan melakukan demo, tapi selama masa perjalanan akan melakukan demo ini nantinya kalau dalam jalannya ini ada panggilan dari Pemkot untuk mendengarkan aspirasi warga dan menerima dari kuasa hukumnya bagaimana? Apakah tetap siap? Jadi kan begini Mbak, kalau kita ini sudah kelihatan bahwa itu tidak ada struktur di dalam manajemen pemerintah kota yang pasti atau yang secara administratif yang benar. Buktinya cara pemanggilan aja itu seakan-akan kelihatan global semestinya, padahal di situ ada suatu kejahatan yang ingin mengintimidasi dari teman-teman yang tuju. Karena apa? Para kuasa hukum dan juga lembaga kita tidak bisa disuruh masuk. Ini yang jadi ukuran SDM dari pemerintah kota sudah terukur bahwa mereka menggunakan suatu panggilan itu hanya abal-abal. Itu aja Mbak yang dengan permasalahannya. Pak, kalau boleh tahu rencana untuk melakukan aksi besar-besaran ini kapan Pak rencananya? Insya Allah dalam dekat ini. Kalau kita nggak mau memberikan suatu kabar, ini adalah hadiah yang istimewa bagi Ibu Risma nantinya, yang mana sebagai pertanggungjawabannya, maka persoalan ini jikalau mau ditingkatkan, mau dinaikkan secara hukum oleh Ibu Risma, kalau memang dia tidak terlibat, khususnya Ibu Risma sendiri sebagai wali kota, monggo kita rame-rame akan melaporkan dan kita ganyang mafia hitam yang ada di Medokan Semampir dan Keputih.
Oke, terima kasih Pak Miko, terima kasih untuk warga semuanya. Memang kasus ini cukup menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kota Surabaya, terutama bagi warga yang sejatinya tahu sejarah di kawasan tanah Medokan Semampir ini yang utamanya dijanjikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk peluasan makam, dan warga Medokan Semampir ini juga diberikan janji akan diberikan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai makam khusus warga Medokan Semampir. Namun faktanya hingga saat ini belum ada kejelasan pasti sehingga warga ini geram untuk mempertanyakan, terlebih tidak ada itikat baik dari pemerintah kota hingga saat ini untuk mengajak warga melakukan diskusi ataupun mediasi terkait transparansi tanah yang ada dugaan juga ini digunakan atau diklaim milik perorangan dan dijual ke pemerintah Kota Surabaya. Ini cukup menjadi catatan tersendiri. Dan di program Laporin Aja ini kita juga memberikan hak jawab bagi pemerintah Kota Surabaya, baik dalam hal ini kelurahan maupun kecamatan yang mungkin ingin mengklarifikasi bisa mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca televisi Anda untuk bisa memberikan hak jawab. Mungkin demikian program Laporin Aja pada edisi kali ini. Jangan lupa tetap saksikan terus update siang setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 11 hingga 1 siang. Selamat siang dan terima kasih.